Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Nih, mantap. Ini udah jalan yang bagus, tadi jalanan rusak, masya Allah ya, panjang 1 kilo lebih, kurang lebih lah, masya Allah. Jonggol, keren ya. Ya, ini salah satu teknik untuk menghindari jalan rusak yang begitu berasa sekali pada getaran tubuh kita. Dengan caranya ya begini, berdiri di atas motor seperti naik jet ski, masya Allah. Ayo semangat. Jadi ini jalanannya, jalanan off-road yang kita lewatin. Parah, tapi pemandangannya indah. Jadi untuk sebuah pemandangan yang bagus memang dibutuhkan apa? Pengorbanan. Nah, kasih lihat ya. Seru kan? Masya Allah ya. Tuh. Indah. Masya Allah, indah banget. Negeri di atas awan. Nah, ini Nggak ngebosenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita El Fakih on the road. Sekarang acara kita apa? El Fakih on the road. Jadi El Fakih on the road tuh kita jalan cari tempat yang sejuk ya. Ya, masya Allah. Nanti di situ kita taklim. Nah, untuk El Fakih on the road yang pertama ini, taklimnya kita apa? Bahas hadis. Nah, hadis Arba'in An-Nawawi. Dan karena ini yang pertama kali yang kita buat, ya jadi orangnya masih berdua. Nanti kalau ada yang mau ikut silakan hubungi ke El Fakih, tim kita. Nanti insya Allah kita kabari kalau ada El Fakih on the road lagi. Nah, kita coba untuk mempelajari hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi Al-Imam Nawawi ini siapa namanya, Ami Bayu? Abu Zakaria bin Yahya bin Syaraf, masya Allah. Jadi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Beliau dilahirkan di mana? Di kota Nawa. Ya, ini tepatnya di mana? Distriknya Damaskus, Suriah. Barakallahu fikum. Nah, taib. Kita langsung aja baca hadis yang pertama. Tafadhal ya Ami Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. An amiril mu'minin an amiril mu'minina Abi Hafsin Umaro ni amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal amalu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fa hijratuhu ila mahajara ilaihi. Rawahu Imam muhaddisaini Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin
Bardizbah. Ya, Bardizbah. Dizbah. Bardizbah. Aywa. Bukhari. Aywa al-Bukhari. Warwahu Muslim. Yani arwahu Imam Muslim. Siapa namanya Imam Muslim? Imam Muslim Abu itu namanya ada di situ. Muslim. Abu siapa? Abul Husain. Oh ya, Husain, Abu Husain. Muslim bin Al-Hajjaj. Bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, jadi di dalam Al-Faqih on the Road yang pertama kita membahas hadis arba'in yang pertama. Ini hadis arba'in yang pertama ini merupakan hadis yang sangat muhimmah, sangat penting untuk kita memahaminya. Kenapa ini kaitannya dengan usul ibadah? Yaitu disebut di dalam bab tentang al-ikhlasu niyah fil ibadah. Ya, karena tentunya kita ketahui bahwasannya ikhlas di dalam ibadah ini merupakan syarat utama diterimanya suatu ibadah. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa kana lahu khalisan wabtugiya bihi wajhu. Yani apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut dia dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan wajah Allah. Nah, ikhlas yang pertama ini maknanya adalah apa? Amalannya itu bersih dari yang namanya kesyirikan. Ya, maka dari itu Islam disebut sebagai dinul khalis. Agama yang bersih dari yang namanya kotoran-kotoran kesyirikan. Jadi syarat utama seseorang dia beribadah kepada Allah yaitu apa? Dia harus membersihkan amalan ibadahnya dari kesyirikan dan dia harus menjaga tauhid di dalam setiap ibadahnya, menjaga keikhlasan di dalam amalan ibadah itu sendiri. Kemudian yang kedua apa? Wabtugiya wajhu. Dan seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, kalau mau ibadahnya diterima, maka dia harus apa? Dia harus meniatkan, menunjukkan ibadahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Seseorang ketika dia membangun suatu amalan, suatu ibadah kepada Allah, dia harus bangun niatnya yang baik, yaitu apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dia beribadah kemudian dia niatkan ibadahnya itu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Enggak boleh. Enggak boleh seorang juga dia beribadah untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan kepentingan dunia yang lainnya. Nah, seorang dia beribadah kepada Allah, maka dia harus apa? Dia harus bangun ibadahnya di atas keikhlasan. Baik ikhlas maknanya adalah tasfiyatul amal min syawaibi syirk. Yang membersihkan amalan dari noda-noda kesyirikan, atau makna ikhlas ay tasfiyatul qalb bi salihin niyah. Membersihkan hati dengan niat yang baik. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Makna di situ ditulis ya'buduni. Di situ ada ya al-mutakallim, yakni maknanya aku, yang dihilangkan dan dicukupkan dengan harokat kasrah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tertulisnya seperti itu. Di waqaf jadi bacanya ya'budun. Maknanya apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Hanya untuk beribadah kepada diriku semata. Nah, jadi kalau misalkan ada seseorang dia beribadah kepada Allah, kemudian ibadahnya itu tidak ditujukan kepada Allah, ya maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang ikhlas di dalam beribadah. Nah, orang yang nggak ikhlas maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Sedangkan kesyirikan itu ada dua. Ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Syirik besar, ada syirik kecil. Nah, syirik besar ketika seseorang dia mencampurkan amalan ibadahnya ya dengan apa? Dengan nilai-nilai kesyirikan. Sebagaimana seorang dia beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad." Dan tempat-tempat sujud itu hanyalah milik Allah dan janganlah kalian beribadah bersama dengan kalian beribadah kepada Allah, kalian beribadah kepada selain Allah. Nah, yang kedua apa? Syirik kecil.
Ya, ini apa? Seorang dia menjaga hatinya agar apa? Agar ketika dia beribadah kepada Allah, yang ada di dalam hatinya yang dia niatkan itu hanyalah apa? Untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah. Nah, hadis ini berbicara tentang mana itu. Jadi seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, tapi diniatkan bukan untuk mendapatkan kecintaan Allah, bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya maka dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Dan inilah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya inni akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya aku paling takut kepada kalian, yang terjadi kepada kalian adalah apa? Syirik kecil. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar? Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Karena para sahabat mereka memahami syirik besar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ar-riya. Ya, ini apa? Riya itu dari kata ro'a ya. Yara, yakni orang dia beribadah, dia beramal, ya tetapi yang dia niatkan, dia tujukan bukan mendapatkan kecintaan Allah, bukan mendapatkan keridhaan Allah, tetapi dia niatkan apa? Biar dilihat oleh orang lain. Nah, sama dengan apa? Sum'ah. Ya, sum'ah ini dikata apa? Dari kata sami'ah. Ya, ini apa? Pengen didengar orang baca Quran, dikeras-keraskan, dibagus-baguskan, ya. Tujuannya bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, tetapi supaya orang yang ada di sekitarnya mendengar kalau dia itu seorang qari, dia itu bacaan Qurannya bagus, atau dia berzikir-zikirnya dikeras-keraskan. Nah, seperti itu. Maka dari itu, ini merupakan suatu hadis yang sangat muhimmah untuk kita pelajari. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan usul ad-din. Ini pokok agama dan usul ibadah. Pokoknya daripada suatu ibadah. Ya, disebutkan di sini hadis yang dibawakan oleh sahabat Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang disebutkan Amirul Mukminin karena sahabat Umar bin Al-Khattab ini termasuk apa? Termasuk pemimpin, khalifahnya yang keberapa? Kedua. Ini pemimpinnya kaum muslimun yang kedua setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu beliau digelari dengan Amirul Mukminin. Nama beliau adalah Umar bin Al-Khattab. Ini bapaknya namanya Al-Khattab. Ya, disebutkan radhiyallahu anhu, ini menunjukkan bahwasannya bapaknya bukan seorang muslim. Maka dari itu disebut radhiyallahu anhu. Kalau misalkan bapaknya muslim, anaknya muslim, disebut radhiyallahu anhuma. Nah, disebutkan di dalam hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu ditentukan dengan niatnya. Maknanya apa? La yasihul amal illa binniyah. Amalan itu tidak akan sahih, nggak akan sah, nggak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan apa? Dengan niat. Niat apa yang baik? Niat yang ditujukan hanya kepada Allah. Maka dari itu para ulama usul fikih membuat suatu kaidah yang sangat penting yang diambil dari hadis ini, yaitu apa? Bahwasannya an-niat ya syartun lisairil ibadah. Bahwasannya niat itu merupakan syarat utama untuk seluruh amalan ibadah. Ya, biha shalah wal fasad lil amal. Ya, suatu amalan atau suatu ibadah itu akan menjadi baik atau buruk. Baik berarti maknanya apa? Diterima di sisi Allah. Buruk berarti maknanya apa? Dia tidak diberikan ganjaran pahala. Itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka apa? Maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tetapi kalau niatnya untuk dunia, untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan ridhonya manusia, ya maka dia bisa jadi malah mendapatkan dosa. Ya, sudah tidak mendapatkan pahala, bisa jadi dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena terjatuh kepada syirik kecil. Wa'iyadzubillah. Ya, maka dari itu ini hadis yang harusnya kita senantiasa untuk apa? Untuk mengingat ketika kita beramal ibadah. Oh ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masyaallah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia, setiap orang, dia akan diberikan ganjaran, diberikan balasan dari amalan ibadahnya yang dia bangun, itu tergantung kepada niatnya. Ya, Masya Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi seorang ketika dia beribadah, ya dia mendapatkan ganjaran. Apakah itu termasuk dari amalan ibadah? Tergantung pada niatnya. Jadi contohnya apa? Disebutkan oleh para ulama, contoh seperti orang mandi. Ada orang yang kalau bangun pagi mandi dalam rangka apa? Dia mandi dengan niatan untuk bersuci. Ya, mandi apa? Mandi besar. Ada orang yang mandi cuma sekedar untuk menyegarkan atau menyehatkan membuat badannya menjadi bersih, seperti itu. Nah, maka ketika seorang dia mandi karena ingin bersuci, ingin beribadah kepada Allah, sehingga dia harus membersihkan badannya, bertaharah dengan dia mandi
ya maka dia mendapatkan pahala dari apa? Dari amalan tersebut, yaitu bersuci. Tapi kalau dia hanya mandi karena kebiasaan dia saja, saya bangun tidur harus mandi, ya maka dia tidak mendapatkan apa? Pahala. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwasannya an-niyat selain syartun lisa'il ibadat, niat juga tamyiz bainal amal. Ya, niat itu juga termasuk merupakan pembeda antara amalan yang satu dengan amalan yang lain, antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Ya, contoh orang sholat 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat, gerakannya sama, bacaannya sama. Tapi kalau yang satu dia niatkan untuk melakukan ibadah yang wajib, maka dia mendapatkan pahala ibadah wajib. Tapi kalau yang satunya mendapatkan dia niatkan untuk mendapatkan ibadah sunnah, maka dia mendapatkan pahala sunnah. Ya, begitu juga bahwasannya niat juga merupakan pembeda antara amalan ibadah dengan amalan adatiyah. Amalan ibadah dengan amalan adatiyah. Contohnya yang tadi kita sebutkan, seorang mandi karena kebiasaan dengan mandi karena dia memang meniatkan dirinya untuk bersuci, ya untuk beribadah kepada Allah. Maka tentunya balasannya akan berbeda. Seorang yang dia melakukan suatu amalan, dia niatkan ibadah ya dengan tata cara yang diajarkan oleh syariat, maka dia mendapatkan pahalanya. Nah, seseorang ketika dia melakukan suatu amalan ibadah, ya tidak dia niatkan untuk ibadah, maka tidak dihitung sebagai ibadah. Contoh misalkan, seseorang dia bersedekah, dia berikan hartanya untuk orang miskin. Dia niatkan ibadah karena dia memahami bahwasannya keutamaan sedekah, ya maka dia mendapatkan pahala ibadah. Tapi ada orang yang memang dia memiliki karakteristik orang yang baik. Nah, ketika dia memberikan uang, dia nggak meniatkan untuk bersedekah. Dia nggak meniatkan untuk menolong saudaranya sama muslim. Dia hanya ingin berikan saja. Ya, sama-sama memberikan, jumlahnya sama mungkin. Tetapi tentunya niatnya berbeda, dan karena niat yang berbeda, maka berbeda pula ganjarannya. Maka dari itu disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yani setiap amalan ditentukan dengan niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi hadis ini intinya ada pada 2 poin ini. Pada perkataan Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Adapun selanjutnya ini contoh ibarah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini memang merupakan karakteristik metodologi pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bagus. Beliau ketika mengajarkan kepada para sahabatnya suatu hukum, beliau akan membawakan contohnya, menerangkan kepada mereka tentang contohnya. Ya, sebagaimana di dalam hadis ini, ketika Rasulullah mengabarkan kepada mereka tentang suatu hukum, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau juga memberikan contoh. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya barang siapa yang dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Hijrahnya itu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Kalau dia hijrah yantakil min biladil kufar ila biladil Islam, atau min bilad al ma'asi ila biladi taqwa. Jadi seorang dia berpindah dari negeri yang kafir ke negeri muslim, atau dari negeri yang banyak pelaku kemaksiatan menyebar, dia pergi ke negeri yang di situ banyak orang yang bertakwa, dalam rangka menjaga agamanya, menjaga dirinya. Seorang yang dia hijrah, ketika dia hijrahnya dia niatkan karena Allah dan Rasulnya. Ya, ini maknanya apa? Hijrahnya dia untuk mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, ya kan? Dan untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sebagaimana dahulu para sahabat diperintahkan hijrah kemana? Ke Madinah. Ya, maka orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, karena waktu itu Mekah masih menjadi biladul kufar, ya tidak seperti sekarang. Ya, maka ketika ada para sahabat yang mereka hijrah karena Allah dan Rasulnya, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah. Ya, tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya barang siapa yang dia hijrahnya lid dunya, untuk dunia, yusibuha, yang ingin dia kejar, awi muratin yang kihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi. Contohnya apa? Seorang dia hijrah dari Makkah ke Madinah bukan karena perintah Allah dan Rasulnya, tetapi karena dia tahu kalau ada orang yang hijrah pasti membutuhkan apa? Membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Ya, maka dari itu dia apa? Maka dari itu dia ikut hijrah, tapi tujuannya berdagang, ya, atau membuat usaha baru, atau apa? Atau ada wanita yang dia cintai ikut hijrah. Karena dia cinta dia ikut hijrah. Maka yang seperti ini akan dikembalikan kepada apa yang dia niatkan, kata Rasulullah. Maknanya apa? Seorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan amalannya itu adalah ibadah, kemudian diikuti dengan
tata cara yang diajarkan oleh syariat, ya maka dia terhitung sebagai suatu ibadah. Tetapi kalau misalkan ya dia melakukan suatu amalan ya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun tata caranya sesuai dengan syariat, maka apa? Maka tidak terhitung sebagai suatu ibadah, bahkan justru bisa dia mendapatkan suatu dosa wa'iyadzubillah. Contohnya seperti apa? Seorang dia menyembelih. Nyembelihnya dengan bismillah, menghadap kiblah. Tata caranya sudah mengikuti tata cara yang diajarkan Rasulullah. Ya dia menyenangkan hewan sembelihannya, menajamkan pisaunya. Tetapi dia niatkan dalam hatinya sembelihannya ini untuk kuburan atau untuk pohon besar atau untuk penjaga ini penjaga itu. Ini adalah kesyirikan. Ya maka pertama dia tidak mendapatkan pahala ibadah nahar, ibadah menyembelihnya. Yang kedua bisa jadi dia mendapatkan dosa yang besar karena bentuk kesyirikan wa'iyadzubillah. Nah, inilah ya penjelasan ringkas tentang hadis yang pertama di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Dan insyaallah ya hadis yang kedua kita akan lanjutkan pada perjalanan kita yang berikutnya. Ada kesempatan berhenti minum kopi, ya sambil minum kopi, makan Indomie, nikmatin suasana. Kita menuntut ilmu syariat Islam bersama El-Faqih on the road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.